untuk kita semuanya. Alhamdulillah kita berjumpa pada materi pertama di video pembelajaran MOOC mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Di materi pertama ini kita akan membahas tentang rancang bangun ekonomi mikro Islam. Nah, ini secara singkat dulu ya, penting untuk kita bahas mengapa penting untuk dipelajari ekonomi mikro Islam. Kita lihat saat ini semakin signifikan ya, terdapat gap apa yang seharusnya dengan apa yang sebenarnya, baik dalam hal consumer behavior atau dalam hal perilaku produsen atau kemudian dalam taking profit untuk para pelaku pasar dan seterusnya. Dan ini tentu berpotensi untuk semakin menjauhkan dengan prinsip syariah di dalam aktivitas ekonomi Islam. Nah, secara umum teori ekonomi dibagi menjadi dua ya. Saya rasa ini sudah common ya, sifatnya universal, berlaku di seluruh perguruan tinggi dengan bahasan bidang ilmu ekonomi. Dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama teori ekonomi mikro Islam dan teori ekonomi makro Islam. Bedanya apa? Secara singkat, satu hal yang membedakan dari kedua teori ekonomi tersebut adalah pada unit analisisnya. Jadi kalau teori ekonomi mikro Islam itu unit analisisnya adalah individu, firm, industri, perusahaan, rumah tangga. Kalau di dalam makro, unit analisisnya adalah agregat. Dalam hal ini bisa negara atau wilayah. Nah, kita kenal bahwa di dalam teori ekonomi, khususnya di microeconomic theory, ada tiga teori besar. Yang pertama adalah teori produksi, teori konsumsi, dan teori distribusi. Nah, ini kita lanjutkan kembali. Ada dua bentuk atau jenis pernyataan di dalam teori ekonomi. Ini yang juga tidak kalah penting ya untuk kita ketahui. Yang pertama adalah positive statement ya, pernyataan positif. Kemudian yang kedua adalah pernyataan normatif. Jadi kalau pernyataan positif itu adalah pernyataan yang sebenarnya, jadi faktualnya. Kemudian pernyataan normatif itu adalah pernyataan yang seharusnya. Jadi seharusnya itu seperti apa sih, sesuai dengan Islamic value gitu ya. Jadi itulah yang membedakan dua jenis pernyataan. Dan tentu bedanya konvensional dengan syariah. Kalau di dalam konvensional selalu kita temukan cukup berbeda signifikan antara positivism statement ya, pernyataan yang positif dan normatif. Tapi kalau di dalam syariah, dua hal tersebut seharusnya tidak berbeda. Dalam apa yang seharusnya memang itulah yang sebenarnya, full of value. Jadi kalau dalam konvensional secara umum kita lihat semakin jauh ya dari value yang seharusnya atau free of value. Nah, ini penting juga untuk kita ketahui, ada beberapa pendapat atau mazhab ya di dalam kita mengkaji atau mengembangkan ekonomi Islam. Mazhab atau pendapat yang pertama adalah Bagir As-Sadr. Nah, Bagir As-Sadr ini pelopornya adalah Bagir As-Sadr ya, sesuai dengan nama mazhabnya, dan di dalam buku Iqtisoduna, yang artinya sebenarnya dalam bahasa Arab equilibrium. Nah, inti dari mazhab ini adalah bahwa seluruh teori yang berkembang atau yang dikaji di dalam ekonomi konvensional itu jelas-jelas tidak sesuai dengan syariah prinsipal ya, atau ditolak. Nah, bagaimana kemudian dengan mazhab yang kedua? Kita kenal dengan mazhab mainstream. Nah, mazhab mainstream inilah yang sekarang mendominasi berbagai macam textbook, referensi atau literatur yang saudara baca ya, yang mahasiswa baca, yang menjadi pegangan di dalam pembelajaran, itu mayoritas masih pada mazhab mainstream. Mazhab mainstream ini adalah suatu mazhab yang masih menggunakan atau masih memakai hal-hal yang
diterima di dalam syariah atau sisi positif dari konvensional itu masih diterima, tapi yang bertentangan atau tidak sesuai ya dengan syariah compliant atau syariah prinsipal itu ditolak atau tidak digunakan. Nah, kalau yang tadi tokohnya adalah Bagir As-Sadr, untuk mazhab mainstream tokoh-tokohnya adalah kita kenal Umar Chapra, ya bukunya sangat banyak ya yang kita baca, kemudian Abdul Manan, Nejatullah Siddiqui dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah mazhab alternatif kritis, di mana pelopornya adalah Timur Quran dan sebagainya. Di sini intinya adalah berbeda dengan Bagir As-Sadr dan mazhab mainstream. Kalau di dalam alternatif kritis ini semua memang ada otokritik di setiap mazhabnya. Jadi tidak kemudian yang konvensional fully itu ditolak atau tidak diterima itu sepenuhnya salah, tapi juga di dalam mazhab mainstream ketika mengambil sisi yang positif dan negatifnya tidak diambil itu juga tidak sepenuhnya benar. Jadi di dalam dua mazhab tersebut harus atau masih diuji kebenarannya atau ada otokritik di dalam dua mazhab tersebut. Nah, ini saya sampaikan juga bagaimana sih sebenarnya kontribusi-kontribusi dari para tokoh muslim ya, ekonom muslim klasik yang kita kenal bahwa misalnya Adam Smith ya dengan The Wealth of Nation, dengan berbagai macam teori turunannya, dan ternyata banyak sekali kontribusi tokoh muslim yang jauh lebih awal kehadirannya dan justru ini menjadi fondasi dalam pengembangan bidang ilmu ekonomi Islam. Nah, contoh nih kita buktikan seperti di teori Pareto Optimum, nanti akan kita pelajari dalam satu pembahasan tersendiri ya, teori Pareto Optimum ternyata sudah ada di kitab Nahjul Balaghah Imam Ali. Kemudian tadi saya singgung Adam Smith dengan textbook yang sangat ini ya, sangat menjadi awal ya, cikal bakal bagi peletak dasar ilmu ekonomi, yaitu The Wealth of Nation, yang ternyata di dalam kitab atau buku Al-Amwal oleh Imam Abu Ubaid itu sudah banyak sekali dijelaskan jauh lebih dulu dari buku The Wealth of Nation. Dan juga yang lainnya di tahun 1970 kemudian muncul sekali banyak pemikiran-pemikiran tokoh ekonomi Islam ya. Setelah masa tersebut tentu kita ketahui banyak sarjana muslim yang kemudian juga memberikan kontribusi pemikiran di dalam ilmu ekonomi Islam, termasuk textbook ekonomi mikro Islam ini banyak sekali memakai bukunya Adi Warman Karim ya. Di sini juga dijelaskan di beberapa literatur beliau yang tulis fuqaha Islam perlu mempelajari teori-teori ekonomi yang modern agar dapat kemudian menerjemahkan kondisi ekonomi modern itu dalam konteks kitab klasik Islami. Nah, di sini juga kita sajikan secara runtut seluruh materi yang akan dibahas, mulai dari materi yang pertama hari ini sampai dengan nanti yang terakhir ke-14 ya, sesuai dengan jumlah tatap muka di dalam mata kuliah ekonomi mikro Islam. Inilah rancang bangun struktur materi perkuliahan ekonomi mikro Islam, mulai dari konsep kebutuhan dalam Islam, kemudian konsep dan teori konsumsi, konsep dan teori permintaan ya, kemudian kita beralih pada teori produksi, teori biaya dalam Islam, teori penawaran, kemudian juga optimalisasi laba, struktur pasar sampai dengan mekanisme pasar di dalam ekonomi Islam. Jadi dengan struktur materi tersebut dari pertemuan pertama sampai dengan 14, saudara akan menguasai dan memahami secara holistik ya bagaimana aktivitas ekonomi, di mana kita kenal dibagi menjadi 3 besar ya, mulai dari aktivitas konsumsi, produksi dan distribusi, serta bagaimana nantinya dinamisasi mekanisme pasar. Dan tentu karena ini mata kuliah basic sehingga kita akan menjelaskan secara spesifik beda dalam konvensional dan beda di dalam ekonomi Islam. Demikian
pertemuan pertama untuk mata kuliah ekonomi Islam, ekonomi mikro Islam untuk rancang bangun ekonomi mikro Islam. Berikut dengan literatur-literatur yang juga harus didapatkan dan dibaca oleh mahasiswa ya, termasuk buku Adi Warman Karim, kemudian dan beberapa literatur yang lainnya termasuk Abdul Manan, Fahimkan, yang pasti sangat bermanfaat di dalam mata kuliah ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.